Assalamualaikum sahabat-sahabat proyek kita yang dirahmati Allah. Hari ini proyek kita akan menceritakan seorang ustadz yang begitu tega menghina dan merendahkan anak yatim piatu hanya karena sholat di masjidnya. Namun sebelumnya saya sarankan untuk menuliskan sholawat Nabi Muhammad agar kelak sholawat ini menjadi saksi untuk mendapat syafaat di akhirat. Like dan subscribe ke channel ini sangat membantu menyebarkan dakwah Islam dan menjadi amal jariah. Desa itu tampak tenang, seperti biasa. Sebuah desa kecil di ujung timur Pulau Jawa, dikelilingi sawah luas dan perbukitan hijau. Langit sore mulai berubah warna, dari biru terang menjadi jingga keemasan. Di kejauhan, suara adzan asar menggema dari masjid besar di tengah desa. Udara mulai terasa dingin. Suara jangkrik pelan-pelan menggantikan kicau burung. Namun di antara ketenangan itu, ada satu langkah kecil yang terdengar pelan menyusuri jalan setapak berdebu. Langkah itu milik seorang anak kecil bernama Fatir, 9 tahun usianya. Tubuhnya kurus, kulitnya legam terbakar matahari, dan bajunya lusuh. Ia hanya memakai sandal jepit yang sudah hampir putus talinya. Di punggungnya, tergantung sarung usang yang dilipat rapi, seperti harta paling berharga yang ia miliki. Fatir adalah yatim piatu. Ayahnya meninggal saat ia berumur 3 tahun karena kecelakaan saat mencari kayu bakar di hutan. Ibunya menyusul 2 tahun kemudian karena sakit yang tak mampu mereka obati. Sejak itu, Fatir tinggal sendirian di sebuah gubuk tua peninggalan orang tuanya. Atapnya bocor, dindingnya dari anyaman bambu yang sudah mulai lapuk. Setiap malam, ia tidur beralaskan tikar yang sudah robek di sana-sini. Tak ada pelukan, tak ada dongeng. Hanya sepi dan suara malam yang menemaninya. Meskipun hidupnya keras, Fatir bukan anak yang suka mengeluh. Ia justru dikenal sebagai anak yang rajin membantu. Ia sering membersihkan kandang kambing milik Bu Lastri, mencuci piring di warung Pak Darto, atau ikut mencabut rumput di sawah milik Pak Badrun. Bukan karena dipaksa, tapi karena ia tahu kalau ia tidak bekerja, maka hari itu ia tak bisa makan. Sore itu, Fatir baru saja selesai membersihkan kandang. Tangannya masih bau kotoran kambing. Tapi ada satu hal yang tak pernah ia tinggalkan. Sholat. Meski capek dan lapar, ia tetap ingin menyucikan diri dan bersujud di hadapan Allah. Biasanya, Fatir sholat di musala kecil dekat rumahnya. Tapi hari itu, entah mengapa hatinya terdorong untuk sholat di masjid besar desa, Masjid Al-Muhajirin. Masjid itu terkenal megah, dengan lantai marmer putih dan menara yang menjulang tinggi. Dindingnya dihiasi kaligrafi indah, dan di dalamnya ada kipas angin besar yang selalu berputar pelan. Tapi bukan itu yang membuat Fatir ingin datang ke sana. Ia hanya ingin merasakan nikmatnya menjadi bagian dari jamaah. Duduk berdampingan, mendengarkan lantunan ayat suci, dan sujud bersama. Di sana, ia berharap bisa merasakan bahwa dirinya juga manusia, bahwa ia juga berhak menyembah Allah di rumahnya. Dengan langkah ragu, Fatir sampai di pelataran masjid. Ia melihat anak-anak seusianya bermain di tangga depan, berlarian sambil tertawa. Beberapa di antara mereka mengenalnya, tapi hanya melirik lalu kembali bermain. Ia menunduk, berusaha tak menarik perhatian. Perlahan ia duduk di dekat keran air wudhu, melepas sandalnya, lalu menggulung celana dan lengan bajunya yang kotor. Air wudhu terasa dingin. Ia membasuh wajahnya pelan, berusaha menyucikan diri meski tubuhnya belum tentu bersih di mata orang lain. Saat ia membasuh kaki, tiba-tiba terdengar suara berat dari belakangnya. "Fatir, kamu ngapain di sini?" Fatir tersentak. Ia menoleh pelan, dan di hadapannya berdiri Pak Haji Romli, pengurus masjid dan tokoh agama yang paling disegani di desa itu. Wajah Pak Haji datar, tapi sorot matanya tajam seperti menilai sesuatu yang sangat rendah. Aku mau sholat, Pak Haji," jawab Fatir pelan, nyaris seperti bisikan. Pak Haji melangkah maju. Beberapa orang dewasa yang ada di sekitar ikut melirik. Anak-anak yang tadi bermain mendadak diam, memperhatikan dari jauh. "Kamu tahu nggak tempat ini masjid? Bukan kandang kambing. Badanmu bau. Bajumu kotor. Kamu pikir kamu pantas sholat di sini?" Fatir tercekat. Ia mencoba membuka mulut, tapi tak ada suara yang keluar.
Ia hanya menunduk, menatap air wudhu yang masih mengalir. Telinganya panas, wajahnya memerah. Tapi bukan karena marah. Karena malu. Karena sakit hati. Karena merasa tak dianggap. Kamu najis. Fatir. Kalau kamu masuk, kamu cuma mencemari rumah Allah. Pergi. Solat saja di musala kampungmu. Kalimat itu seperti petir yang menyambar langsung ke jantungnya. Semua mata memandanginya. Tapi tak satu pun tangan terulur membelanya. Tak satu pun suara yang menyela. Dengan pelan, Fatir berdiri. Air wudhu menetes dari dagunya. Ia mengambil sandalnya, melipat sarungnya kembali, dan berjalan meninggalkan masjid. Langkahnya lemah, seakan kaki tak lagi sanggup menopang beban di dadanya. Langit yang tadi jingga kini berubah gelap. Awan hitam perlahan menutup matahari. Angin berhembus lebih kencang. Tapi tak ada yang lebih dingin dari hati seorang anak kecil yang baru saja diusir dari rumah Tuhannya. Fatir tak menangis. Tidak di depan orang-orang. Tapi saat ia sampai di pematang sawah, ia duduk di pinggirnya. Menatap langit yang mulai menurunkan gerimis. Di sanalah ia berbicara pelan. Allah, kalau memang aku nggak pantas di masjid itu, jangan marah sama aku ya, aku cuma pengen deket sama MU. Suara itu hilang ditelan angin sore. Tapi doa seorang anak yatim yang teraniaya tak pernah luput dari langit. Hanya waktu yang akan menjawab. Bagaimana Allah membalas hati yang remuk tapi masih penuh ketulusan. Langit telah sepenuhnya gelap saat Fatir sampai di gubuknya. Rumah kecil itu berdiri miring di pinggir kebun kosong. Diterangi satu lampu minyak yang bergantung di atas pintu. Angin malam berdesir, membuat daun-daun pisang di belakang rumah saling bersentuhan, menimbulkan suara gemerisik yang menyatu dengan lirihnya malam. Fatir membuka pintu kayu yang berderit, masuk perlahan tanpa suara. Di dalam, tak ada siapa-siapa, hanya dia, tikar robek, satu bantal tua, dan sehelai sajadah yang warnanya sudah pudar. Ia meletakkan sarungnya, duduk di sudut ruangan, lalu menatap lantai. Lama, tak bergerak, seolah semua tenaga dalam tubuhnya telah hilang di pelataran masjid tadi. Perutnya lapar. Ia belum makan sejak pagi, karena Bu Lastri tadi siang tidak membutuhkannya. Tapi rasa lapar itu tak seberapa dibandingkan luka di hatinya. Luka yang belum ia tahu namanya, tapi menyisakan sesak di dada. Malam ini, udara begitu dingin. Tapi lebih dingin lagi dunia yang terasa tak menerima dirinya. Di luar, suara tonggeret mulai bersahutan. Di rumah-rumah penduduk, lampu-lampu menyala terang, dan aroma nasi hangat tercium samar dari kejauhan. Fatir menarik sajadahnya, membentangkannya di sudut yang tak bocor. Ia berdiri, mengangkat tangan, dan mulai sholat Isya. Dalam sujudnya, tak ada doa panjang. Hanya bisikan lirih yang tak bisa didengar siapapun. Allah, aku kangen sama ibu, kangen sama ayah, kalau mereka masih ada, mungkin aku bisa sholat di mana aja. Ia menyeka air mata dengan lengan bajunya. Tangisnya tak meledak, hanya mengalir pelan, seperti hujan gerimis yang jatuh tanpa suara. Ia tidur malam itu tanpa makan, hanya ditemani perih di hati yang masih menganga. Di sisi lain desa, Pak Haji Romli duduk di ruang tamunya yang luas. Dinding rumahnya penuh dengan foto-foto saat ia berhaji, sertifikat-sertifikat penghargaan dari lembaga keagamaan, dan rak penuh kitab. Di depannya, tersaji kopi panas, pisang goreng, dan siaran berita dari televisi besar yang menggantung di dinding. Ia baru saja selesai mengimami sholat Isya di masjid besar. Jamaahnya memujinya karena bacaan tajwidnya sempurna. Mereka menyalami tangannya dengan hormat, memujinya karena suara adzannya merdu, karena pidatonya selalu membuat jamaah menangis. Tapi malam itu, entah mengapa, Pak Haji merasa gelisah. Kopinya tak habis, dan matanya sulit lepas dari jendela. Bayangan wajah seorang anak kecil terus muncul dalam pikirannya. Wajah yang kotor, tubuh yang kurus, dan mata yang memendam kesedihan. Ah, cuma anak kecil kumal. Gumamnya mencoba mengusir rasa tak nyaman. Tapi pikirannya tak mau diam. Ia mulai merasa risih. Ia teringat betapa tajam ucapannya siang tadi. Bagaimana ia mengusir anak itu dari masjid.
Bagaimana wajah anak itu menunduk dalam, tanpa membela diri sedikitpun. Istrinya masuk, membawakan air hangat. "Pak Haji kenapa kelihatan tegang?" tanyanya. Pak Haji hanya menggeleng. "Enggak, cuma kepikiran hal kecil." Tapi dalam hatinya, ada guncangan yang perlahan tumbuh. Sebuah bisikan yang tak ia akui. Bahwa mungkin, ia telah menyakiti orang yang tak seharusnya disakiti. Pagi berikutnya, matahari terbit perlahan, membawa cahaya emas ke atas desa. Burung-burung mulai terbang rendah, mencari makan. Warga desa sibuk dengan rutinitas masing-masing. Tapi di gubuk kecil di ujung kebun, Fatir masih tertidur meringkuk di tikar. Wajahnya pucat, matanya bengkak, perutnya kosong. Ia terbangun bukan karena lapar, tapi karena suara ayam tetangga yang berkokok. Ia duduk, menarik lututnya, dan memeluk tubuh sendiri. Lalu, seperti biasa, ia berwudu dari ember kecil di pojok dapur, lalu sholat subuh. Walau sendirian, suaranya pelan dan khusyuk. Setelah itu, ia duduk lama, memandangi cahaya matahari yang masuk dari sela dinding bambu. Tiba-tiba, ada suara langkah kaki dari luar. Pelan tapi mendekat. Fatir mendekati jendela kecil dan mengintip. Ternyata itu Bu Lastri, membawa bungkus daun pisang. "Fatir, ini ibu bawakan nasi jagung dan ikan asin. Maaf kemarin belum sempat kasih kamu makan, Nak." Fatir tersenyum kecil, menerima pemberian itu dengan penuh terima kasih. Ia tak pernah menuntut, tak pernah meminta. Tapi setiap kali diberi, ia selalu menunjukkan rasa syukur yang dalam. Setelah Bu Lastri pergi, ia makan perlahan. Setiap suap terasa seperti anugerah. Namun, di tengah sunyinya pagi itu, suara anak-anak mulai terdengar dari jalan. Mereka tertawa, bercanda, dan mengajak Fatir ikut bermain. Tapi hari itu Fatir tak menyahut. Ia hanya duduk memeluk lutut, memandangi tanah. Ia belum ingin kembali ke masjid besar. Ia takut ditolak lagi. Takut dianggap kotor lagi. Padahal hatinya masih ingin sekali sujud bersama orang-orang. Bukan karena ingin dilihat, tapi karena ingin merasa menjadi bagian dari umat yang dicintai Allah. Sore harinya, Fatir kembali ke musala kecil dekat rumah. Di sanalah ia biasa sholat sejak lama. Tempat itu kecil, lantainya semen kasar, tanpa pendingin udara, dan lampunya kadang mati. Tapi tak ada yang mengusir. Tak ada yang menghina. Di sana, ia bisa merasa dekat dengan Allah tanpa harus merasa rendah diri. Di sana pula, ia kembali bersujud. Dengan air mata yang jatuh ke sajadah tipis, ia kembali berdoa. "Allah, kalau memang aku nggak layak di masjid besar, aku nggak apa-apa. Asal Engkau dengar doaku dari sini." Di langit, awan perlahan menipis. Cahaya sore mengalir lembut lewat jendela kecil musala. Suara adzan maghrib terdengar pelan dari kejauhan, memanggil hamba-hambanya yang rindu akan sujud. Tapi di balik ketenangan desa, tak ada yang tahu bahwa doa seorang anak yatim telah naik ke langit. Sebuah doa yang tak penuh keluhan, tapi syarat harap dan cinta yang tulus. Dan langit, tak akan tinggal dia melihat air mata yang jatuh tanpa dosa. Malam ketiga setelah insiden di masjid, cuaca berubah drastis. Awan pekat menggulung dari arah timur, membawa kilatan petir yang membelah langit. Desa yang biasanya tenang mulai dipenuhi suara angin keras dan daun-daun beterbangan. Warga menutup jendela, menarik tirai, dan bersiap menghadapi hujan deras yang turun tak lama kemudian. Di rumah Pak Haji Romli, suasana jauh dari tenang. Sejak pagi tadi, tubuhnya terasa lemas. Ia pikir hanya masuk angin biasa. Tapi menjelang malam, tubuhnya mulai panas luar biasa. Keringat dingin mengucur dari pelipis. Padahal udara sedang dingin. Matanya berkunang-kunang. Ia muntah beberapa kali hingga tubuhnya lunglai di tempat tidur. "Ibu, ini panas sekali, tubuhku seperti dibakar," ucapnya lirih pada istrinya, yang panik memanggil anak-anak dan meminta tolong tetangga untuk memanggil bidan. Bidan datang, diperiksa, diberi obat penurun panas. Tapi suhu tubuh Pak Haji tak turun. Justru naik semakin tinggi. Ia menggigil sambil meracau,
menyebut nama-nama tak jelas, dan sekali waktu menyebut, "Fatir anak itu, aku hanya ingin menjaga kesucian masjid." Malam itu, keluarga Pak Haji tak tidur. Lampu rumahnya menyala semalam suntuk. Warga mulai bertanya-tanya, kenapa tokoh agama seterhormat Pak Haji bisa jatuh sakit begitu tiba-tiba dan sedemikian parah. Di seberang desa, Fatir sedang duduk di depan musala kecil. Hujan deras membuat atap bocor di mana-mana, tapi ia tetap bertahan di sana. Matanya menerawang ke langit, menatap petir dan hujan, dan seolah bicara dengannya. Allah, apa aku salah ya? Aku bukan orang baik. Tapi aku nggak benci Pak Haji, beneran nggak benci, cuma pengen sholat bareng aja. Fatir memeluk lututnya. Suara hujan mengalahkan suara hatinya. Tapi Allah tak pernah tuli pada bisikan hamba kecil yang teraniaya. Keesokan harinya, kabar tentang sakitnya Pak Haji Romli menyebar ke seluruh penjuru desa. Semua orang terkejut. Sebagian menjenguk, sebagian hanya berbisik dari balik pagar. Katanya gak bisa tidur semalaman. Panasnya gak turun-turun, kayak kena azab. Jangan sembarangan ngomong begitu, Mas. Pak Haji orang baik. Tapi minggu lalu aku lihat dia marahi si Fatir di masjid, ngusir pula, padahal cuma anak kecil. Desa yang semula penuh hormat pada Pak Haji mulai merasa ragu. Beberapa warga yang tahu kejadian itu mulai mengaitkannya dengan sakit aneh yang menimpanya. Mereka mulai bertanya-tanya, apa mungkin ini teguran dari Allah? Bu Lastri, yang dari awal diam, akhirnya bicara. Ia mendatangi rumah Pak Haji, membawa sebotol minyak kayu putih dan air jahe. Tapi bukan itu yang jadi tujuannya. Ia duduk di ruang tamu, menatap wajah pucat Pak Haji yang terbaring lemas di kasur rotan. Pak Haji, saya ini cuma orang biasa. Tapi saya tahu, anak kecil itu, Fatir, bukan anak jahat. Dia cuma pengen sholat. Pak Haji membuka matanya pelan. Suaranya nyaris tak terdengar. Saya cuma gak mau masjid kotor. Saya takut jamaah lain jijik. Saya takut tempat Allah jadi tempat sembarangan. Bu Lastri menggeleng pelan. Masjid itu rumah Allah. Bukan punya kita. Kalau anak kecil yang ingin sujud saja ditolak, lantas siapa yang kita izinkan masuk? Pak Haji tak menjawab. Air matanya jatuh. Untuk pertama kalinya sejak ia sakit, wajahnya menunduk bukan karena lemas, tapi karena malu. Di hari yang sama, Fatir kembali bekerja. Hari itu ia membantu memetik cabai di kebun milik Pak Badrun. Hujan semalam membuat tanah becek, tapi Fatir tetap cekatan. Meski tubuhnya kecil, ia kuat membawa keranjang demi keranjang ke pinggir jalan. Saat istirahat, Pak Badrun menghampirinya. Duduk di samping Fatir, menyodorkan pisang rebus dan segelas teh hangat. Kamu hebat, Tir. Anak kecil lain belum tentu sekuat kamu. Fatir hanya tersenyum kecil. Saya cuma ingin hidup, Pak. Lalu tiba-tiba, Pak Badrun berkata pelan. Kamu tahu gak, Pak Haji Romli sakit. Pak, katanya gak sembuh-sembuh walau udah dikasih obat macam-macam. Fatir menoleh cepat. Wajahnya berubah. Pak Haji sakit. Iya. Sejak malam hujan itu, badannya panas, gak bisa tidur, dan cuma diam aja. Katanya dia nyebut-nyebut namamu juga waktu meracau. Fatir menunduk. Hatinya mendadak campur aduk. Ia bukan anak yang pendendam. Bahkan sejak malam ia diusir, tak pernah sekalipun ia mengeluh pada siapapun. Tapi mendengar kabar itu, dadanya terasa sesak. Ia bingung. Harus apa? Malam harinya, selepas sholat Isya di musala kecil, Fatir duduk lama di bawah lampu minyak. Wajahnya serius. Tangannya menggenggam sajadah. Hatinya gelisah. Allah, kalau Pak Haji sakit karena saya nggak mau. Saya gak pengen siapapun disakiti karena saya. Saya udah maafin kok, beneran dari kemarin juga udah saya maafin. Ia menghela napas panjang. Kemudian berdiri, melipat sajadah, dan keluar dari musala. Ia berjalan menyusuri jalan desa yang mulai sepi, menuju rumah besar dengan pagar tinggi yang ia kenal betul. Rumah milik orang yang mengusirnya, namun kini sedang terbaring tanpa daya.
Ketika ia mengetuk pintu, tak seorang pun menyangka siapa yang berdiri di depan rumah itu. Ketukan pelan di pintu rumah Pak Haji Romli terdengar samar di tengah suara jangkrik dan angin malam. Awalnya, tak ada yang menggubris. Tapi setelah ketukan itu terdengar lagi, kali ini lebih jelas. Istri Pak Haji bangkit dari kursinya dengan raut penasaran. Ia mengintip dari jendela, dan seketika tubuhnya menegang. Di balik pagar kayu yang agak terbuka, berdiri seorang anak kecil mengenakan sarung dan baju lusuh. Rambutnya basah oleh embun, dan tangannya menggenggam sajadah tipis yang dilipat rapi. "Fatir?" gumamnya pelan, hampir tak percaya. Ia membuka pintu, lalu berjalan ke arah pagar. Wajahnya tampak bingung dan khawatir, seolah takut anak itu datang membawa keluhan atau marah. Namun Fatir hanya tersenyum kecil. "Maaf, Bu. Saya cuma mau lihat. Pak Haji boleh?" Perempuan itu terdiam sejenak. Dalam batinnya bergolak rasa bersalah. Ia tahu apa yang dilakukan suaminya, dan tahu pula bahwa anak ini tak pernah mengadukan satu kata pun pada siapa-siapa. Ia hanya mengangguk pelan. "Masuklah, Nak, dia sedang lemah, mungkin kamu bisa temui sebentar." Fatir melangkah pelan melewati ruang tamu yang penuh lukisan kaligrafi dan rak kitab. Suasana rumah itu sangat berbeda dari gubuknya. Tapi bukan kekaguman yang ada di matanya, melainkan keraguan. Kakinya ragu melangkah lebih jauh. Namun setelah menghela napas, ia memantapkan hati. Di dalam kamar, Pak Haji Romli terbaring pucat. Wajahnya keringatan, matanya sayu, dan tubuhnya seperti tak punya tenaga. Ketika pintu kamar terbuka dan bayangan kecil masuk, ia hanya bisa menoleh sedikit. Namun saat melihat wajah Fatir, matanya membulat, seolah tersadar dari mimpi panjang yang menyakitkan. Fatir berdiri di ujung tempat tidur, menggenggam sajadahnya. Ia menunduk sopan. Tak sepatah kata pun keluar. Hanya keheningan yang bicara. Pak Haji mengangkat tangannya pelan. "Fatir, maafkan saya." Suara itu parau, nyaris tenggelam oleh sesak di dadanya. Tapi Fatir mendengarnya dengan jelas. Kata-kata yang telah lama ia harapkan, bukan karena ia ingin menang, tetapi karena ia ingin luka itu benar-benar sembuh. "Saya nggak marah, Pak Haji, dari hari pertama juga saya nggak marah. Saya cuma pengen sholat bareng di rumah Allah." Pak Haji menutup matanya, dan 2 tetes air jatuh dari sudut pelipisnya. Air mata. Bukan karena sakit di tubuh, tapi sakit di hati. Sakit karena menyadari betapa ia telah menjadi penghalang antara seorang hamba kecil dan Rabb-Nya. Dan lebih sakit lagi, karena anak kecil itu malah datang dengan hati yang bersih dan penuh kasih. Fatir duduk di samping tempat tidur. Ia membuka sajadahnya, meletakkannya di lantai. Lalu tanpa banyak kata, ia mulai melantunkan doa. Suaranya pelan, tapi jernih. Di tengah keheningan kamar itu, terdengar bacaan-bacaan yang ia hafal dari musala kecil, dari waktu-waktu sunyi yang ia habiskan sendirian. "Allahumma ya Ar-Rahman ya Ar-Rahim, sembuhkan Pak Haji, ampuni dosanya, lapangkan hatinya, beri dia kesehatan agar bisa kembali memimpin jamaah." Istri Pak Haji berdiri di ambang pintu, menutup mulutnya yang gemetar. Air matanya jatuh tak tertahan. Ia tak pernah menyangka, anak yang pernah disakiti suaminya, malah datang membawa doa. Dan bukan sembarang doa, tapi doa dari anak yatim. Doa yang langit tahu betapa sucinya. Ketika doa selesai, Fatir berdiri. Ia tersenyum kecil, menatap wajah Pak Haji yang kini tampak lebih tenang. "Saya pulang dulu ya, Pak Haji. Semoga besok sudah bisa berdiri lagi. Saya kangen dengar adzan dari Pak Haji." Pak Haji berusaha tersenyum, tapi bibirnya gemetar. Tangannya menggenggam tangan Fatir dengan lemah, namun erat. Seolah ia tak ingin melepaskan rasa bersalah itu tanpa benar-benar memohon ampun. Keesokan paginya, kabar tentang kedatangan Fatir ke rumah Pak Haji menyebar dengan cepat. Warga terdiam. Sebagian terharu, sebagian malu. Anak kecil yang mereka anggap sebagai beban, ternyata menyimpan hati yang jauh lebih besar dari usia dan tubuhnya. Yang lebih mengejutkan, sejak pagi itu, tubuh Pak Haji mulai membaik. Panasnya berangsur turun. Tubuhnya yang lemah mulai bisa digerakkan.
Nafasnya kembali teratur. Seakan semalam ada sesuatu yang turun dari langit, menyapu tubuhnya dari dalam, mengangkat beban yang selama ini tersembunyi di hatinya. Pak Haji duduk di kursi kayunya, memandang halaman rumah yang basah oleh embun pagi. Ia tak lagi memikirkan kehormatan, tidak pula harisma. Ia hanya memikirkan satu hal, bagaimana seorang anak yang disakitinya bisa datang membawa pengampunan. Saat adzan duha berkumandang dari masjid, Pak Haji berkata pelan pada istrinya, "Bantu aku berdiri. Aku ingin kembali ke masjid." Istrinya menatapnya dengan mata berkaca-kaca. "Tapi kan tubuhmu belum kuat." Pak Haji menggeleng. "Kakiku mungkin belum kuat, tapi hatiku tak bisa tinggal diam. Aku harus meminta maaf di hadapan semua orang." Ia berdiri pelan, dibantu tongkat. Dengan langkah perlahan, ia berjalan keluar, ke arah masjid yang selama ini ia banggakan. Dan kali ini, ia tak ingin menyombongkan diri. Ia ingin merendah, di hadapan jamaah, di hadapan langit, dan di hadapan seorang anak kecil bernama Fatir, yang telah mengajarkannya makna rumah Allah yang sesungguhnya. Langit masih pucat saat Pak Haji Romli berjalan menuju Masjid Besar Al-Muhajirin. Ia melangkah pelan, tongkat di tangan kirinya menopang tubuh yang belum pulih sepenuhnya. Di sisi kanan, istrinya menggandeng lengan suaminya dengan hati-hati. Langkah mereka lambat, tapi pasti. Sepanjang jalan, beberapa warga menatap dari jendela dan pekarangan. Wajah-wajah penasaran itu diam, tapi tatapan mereka penuh tanya. Apa yang membuat Pak Haji yang baru saja sembuh memaksa diri ke masjid di pagi buta? Masjid masih sepi. Beberapa jamaah tua sedang menyapu halaman. Seorang pemuda mengepel lantai dalam. Ketika mereka melihat sosok Pak Haji yang berjalan tertatih menuju gerbang, spontan mereka menghentikan aktivitasnya. "Pak Haji?" tanya salah satu dari mereka, bingung sekaligus kagum. Pak Haji mengangguk pelan. "Bantu saya duduk di dalam. Saya ingin bicara sebelum sholat duha." Ia dibantu masuk ke ruang utama masjid. Diletakkan kursi kayu di dekat mimbar, dan beberapa warga mulai berdatangan. Kabar tentang kedatangan Pak Haji cepat menyebar. Tak sampai setengah jam, masjid sudah terisi cukup banyak jamaah, meski bukan waktu sholat wajib. Fatir duduk di baris belakang, bersandar di tiang kayu besar yang menopang atap masjid. Ia tak menyangka, suara langkah yang semalam terdengar lemah di rumah besar itu kini berdiri di hadapan jamaah. Ia menunduk, tak ingin jadi pusat perhatian. Tapi hatinya bergetar. Pak Haji Romli membuka peci, meletakkannya di pangkuan. Wajahnya tampak lebih tua dari biasanya. Suaranya pelan, tapi cukup jelas terdengar ke seluruh ruangan. "Saudara-saudaraku, saya berdiri di sini bukan untuk ceramah, bukan untuk mengajar, tapi untuk meminta maaf." Masjid sunyi. Tak ada yang bersuara. Bahkan napas pun seolah ditahan. "Saya, beberapa hari lalu, telah melakukan kesalahan yang sangat besar. Saya mengusir seorang anak kecil dari masjid ini. Saya memanggilnya najis. Saya menyebut tubuhnya kotor. Saya berkata bahwa dia tidak pantas berada di rumah Allah." Mata Pak Haji mulai berkaca. Tangannya yang menggenggam tongkat gemetar. "Saya pikir waktu itu saya sedang menjaga kemuliaan masjid. Tapi saya lupa bahwa Allah lebih mencintai orang yang datang dengan hati bersih, walaupun tubuhnya berdebu. Saya lupa bahwa rumah ini bukan milik saya. Ini rumahnya dan siapapun yang datang dengan niat menyembah, berhak memasukinya." Beberapa jamaah mulai menunduk. Ada yang tertegun, ada yang perlahan meneteskan air mata. Mereka semua tahu siapa anak kecil yang dimaksud. Dan mereka semua tahu, anak itu sedang duduk di pojok masjid, mendengarkan tanpa kata. Beberapa hari setelah kejadian itu, saya jatuh sakit. Badan saya panas. Tak bisa tidur. Obat tak mempan. Air tak menyegarkan. Sampai malam itu, ketika saya terbaring di tempat tidur, pintu rumah saya diketuk oleh anak yang telah saya hina. "Fatir." Mata Pak Haji mulai basah. Suaranya bergetar. Tapi ia lanjutkan. "Anak itu datang bukan membawa amarah, tapi membawa doa. Ia berdoa untuk saya.
Ia minta Allah menyembuhkan saya. Dia duduk di samping saya, membaca ayat-ayat suci. Dan sejak itu, saya mulai sembuh. Bukan karena obat, tapi karena hati saya yang mulai terbuka. Saya sadar bahwa saya bukan siapa-siapa tanpa rahmat-Nya. Ia berhenti sejenak, menoleh ke barisan belakang. Fatir maju ke sini, nak. Semua mata menoleh. Fatir kaget. Ia ragu. Tapi perlahan ia berdiri. Langkah kecilnya menyusuri sela-sela saf. Beberapa orang menepuk bahunya saat ia lewat. Lembut, penuh penghargaan. Ia berdiri di depan Pak Haji. Tubuhnya kecil, wajahnya pucat. Tapi sorot matanya jernih. Pak Haji menggenggam tangan Fatir, lalu menunduk. Maafkan saya, nak, saya telah zolim padamu. Fatir hanya mengangguk. Saya sudah maafkan, Pak Haji, sejak hari itu. Pak Haji tak kuasa menahan air mata. Ia memeluk Fatir erat-erat. Tak ada lagi gengsi. Tak ada lagi kedudukan. Yang tersisa hanyalah seorang tua yang memohon maaf pada anak kecil yang doanya didengar langit. Gemuruh dalam dada para jamaah pecah dalam hening. Beberapa menangis. Beberapa memalingkan wajah agar air matanya tak terlihat. Tapi semuanya tersentuh. Pak Haji bangkit dari kursinya, dibantu oleh Fatir. Lalu berkata lantang, mulai hari ini, siapapun yang ingin masuk rumah Allah ini, tak akan ditolak. Anak kecil, tukang becak, pemulung, siapapun yang datang dengan hati bersih, dialah tamu kehormatannya. Sorak tak terdengar, tapi wajah-wajah di dalam masjid mengangguk. Dan sejak pagi itu, Masjid Al-Muhajirin menjadi tempat yang lebih terbuka, lebih lapang, lebih ramah. Sore harinya, setelah semua kembali ke rumah masing-masing, Fatir duduk sendiri di teras musala kecilnya. Angin sore menyentuh pipinya. Langit kemerahan. Burung-burung mulai kembali ke sarangnya. Ia tersenyum. Bukan karena dirinya dipuji. Bukan karena Pak Haji meminta maaf. Tapi karena rumah Allah kini bukan lagi tempat yang membuatnya takut. Ia melihat ke arah jalan desa. Di kejauhan, Pak Haji Romli sedang duduk di bangku halaman rumahnya, tersenyum sambil memandangi langit. Fatir menunduk pelan, lalu berbisik dalam hati. Allah, terima kasih. Engkau dengarkan doa anak kecil sepertiku. Hari-hari berlalu setelah kejadian di masjid besar. Udara desa terasa lebih teduh. Seolah angin membawa ketenangan baru yang menyapu jalanan, rumah-rumah, dan hati para penduduk. Nama Fatir mulai dibicarakan bukan sebagai anak yatim piatu yang hidup di gubuk reot, tapi sebagai anak kecil dengan hati yang besar, anak yang mampu memaafkan bahkan sebelum orang lain meminta. Namun Fatir tetaplah Fatir. Ia tak berubah menjadi sombong atau mencari pujian. Ia tetap bangun pagi sebelum matahari muncul. Ia tetap menyapu halaman musala kecil tempat ia biasa sholat. Tetap membantu Bu Lastri membersihkan kandang. Tetap tersenyum walau pakaiannya tak pernah baru. Bedanya hanya satu. Kini tak ada lagi pintu yang tertutup untuknya. Pak Haji Romli, setelah sembuh, tak lagi sama seperti dulu. Dulu, ia sering duduk di depan mimbar dengan dada membusung, menyampaikan ceramah dengan suara lantang dan wajah berwibawa. Kini, ia lebih banyak diam. Jika berbicara, suaranya lembut, penuh kehati-hatian. Setiap kata yang keluar darinya seolah diukur dengan hati, bukan hanya lidah. Suatu pagi, selepas sholat subuh, ia mendatangi musala kecil tempat Fatir biasa sholat. Ia datang tanpa pengawal, tanpa serban, tanpa tongkat kehormatan. Hanya dengan sarung dan peci putih polos. Fatir baru saja selesai membaca Iqra ketika melihat sosok tua itu melangkah pelan masuk ke musala. Ia berdiri, lalu mengangguk sopan. Pak Haji. Sapa Fatir pelan. Pak Haji tersenyum dan membalas salam, lalu duduk di samping Fatir. Kamu rajin sekali, Tir. Bahkan sebelum ayam berkokok, kamu sudah duduk di sini. Fatir mengangguk. Ini rumah saya. Pak Haji, bukan rumah saya yang sebenarnya, tapi disinilah saya merasa punya rumah. Pak Haji menatap langit-langit musala yang sederhana, lalu menunduk. Kamu tahu,
Dulu saya kira masjid besar dengan kubah tinggi dan lantai marmer itu adalah rumah Allah yang paling mulia. Tapi setelah bertemu kamu, saya sadar, rumah Allah yang sejati adalah hati orang-orang yang bersih seperti kamu. Fatir tersipu. Ia tak mengerti bagaimana menanggapi pujian semacam itu. Ia hanya diam dan menunduk, seperti biasa. Pak Haji lalu meraih sesuatu dari sakunya. Sebuah kain kecil, dilipat rapi. Ia menyerahkannya pada Fatir. Ini sajadah kecil milik saya. Sudah lama saya pakai. Tapi saya ingin kamu yang menyimpannya sekarang. Fatir membuka lipatan kain itu perlahan. Warnanya hijau tua, sudah agak pudar. Tapi saat ia membentangkannya, ada aroma yang menenangkan. Aroma masjid. Aroma wangi kayu cendana dan doa-doa yang telah lama terucap di atasnya. Kenapa diberikan ke saya, Pak? Tanyanya lirih. Karena saya ingin kamu terus jadi pengingat. Bukan buat saya saja, tapi buat siapapun yang lupa, bahwa kehormatan itu bukan di badan, tapi di hati. Bukan di pakaian, tapi di niat. Fatir memeluk sajadah itu erat-erat. Ia belum pernah menerima hadiah seberharga itu. Bukan karena bentuknya, tapi karena maknanya. Sejak hari itu, hubungan Fatir dan Pak Haji semakin dekat. Bukan sebagai guru dan murid, bukan pula sebagai orang tua dan anak, tapi sebagai dua insan yang pernah saling melukai dan saling menyembuhkan. Pak Haji sering mengundang Fatir makan di rumahnya. Namun Fatir hanya datang sesekali, dengan syarat ia tetap boleh mencuci piring sendiri dan membantu membersihkan halaman. Ia tak ingin dikasihani. Ia hanya ingin dihargai sebagai manusia. Desa pun berubah perlahan. Anak-anak mulai lebih sering datang ke masjid, bukan karena dipaksa, tapi karena mereka melihat Fatir. Para orang tua menjadi lebih lembut, lebih peka terhadap siapa saja yang datang membawa harapan, walau tubuh mereka kotor oleh kerja keras. Bu Lastri, yang sejak awal merawat Fatir dengan kebaikan seadanya, kini lebih sering memasak lauk lebih. Siapa tahu Fatir mampir, katanya setiap pagi. Tapi tak selalu Fatir datang. Kadang ia lebih memilih duduk sendiri di musala, berbicara dengan Allah dalam bahasa yang hanya dimengerti langit. Satu sore, saat langit dipenuhi warna keemasan dan burung-burung mulai pulang ke sarang, Fatir duduk di bawah pohon jambu dekat pematang sawah. Di pangkuannya, sajadah hadiah dari Pak Haji. Ia menatap ujung langit, lalu menutup mata. Allah, sekarang aku gak sendiri lagi. Aku punya tempat untuk sholat. Aku punya orang-orang yang peduli. Aku punya rumah, meski bukan dari tembok dan genteng, tapi dari hati orang-orang yang sayang padaku. Angin sore berhembus pelan. Daun-daun jambu berguguran, menari di udara lalu jatuh di sekeliling Fatir. Tapi tak satu pun mengganggunya. Ia tetap duduk, tenang, seolah sedang menikmati percakapan sunyi dengan Sang Pencipta. Dan di kejauhan, dari balik pohon yang tak terlalu lebat, Pak Haji berdiri diam, memperhatikan. Di matanya, tak ada kata yang bisa menggambarkan rasa. Hanya rasa syukur. Karena Allah masih memberinya waktu untuk belajar. Belajar dari anak kecil yang sujudnya lebih tulus daripada ribuan ceramah. Hari berganti minggu. Waktu berjalan tanpa suara. Tapi meninggalkan jejak yang jelas di hati siapapun yang memperhatikannya. Sejak kejadian itu, kehidupan Fatir tak lantas berubah drastis dalam rupa harta atau kemewahan, tapi berubah secara hakiki. Ia kini dikenal sebagai anak yang diberkahi, bukan karena kekuatan atau kekayaan, melainkan karena hatinya yang bersih dan doanya yang tulus. Suatu hari, di sebuah siang yang terik, langit desa tampak seperti membara. Udara begitu panas hingga daun-daun pisang menggulung dan ayam-ayam berteduh di bawah kolong rumah. Fatir berjalan perlahan menyusuri jalan desa, membawa 2 kantong plastik kecil berisi makanan sisa dari rumah Bu Lastri. Ia tidak memakannya sendiri, melainkan membawanya untuk diberikan kepada 2 pemulung tua yang sering duduk di bawah pohon dekat sungai kecil di ujung desa. Di tengah jalan, Fatir bertemu Pak Haji Romli yang sedang duduk di pos ronda, ditemani segelas air jahe dan seorang kakek tua dari dusun sebelah. Pak Haji melambai. Fatir, kemana kamu jalan siang-siang begini? Fatir mendekat, menunduk sopan,
lalu menjawab, "Ini buat Mbah Sarmo dan istrinya. Mereka belum makan sejak kemarin sore." Pak Haji menatap kantong plastik itu. Tangannya gemetar. Entah karena usia atau karena haru yang tak bisa ditahan. Ia menoleh ke kakek di sebelahnya, lalu berkata pelan, "Nah, Fatir ini adalah guru yang tak menyebut dirinya guru." Kakek itu hanya tersenyum. Ia melihat tatapan Pak Haji pada Fatir seperti seorang murid kepada ustadznya. Bukan karena ilmunya banyak, tapi karena amalnya nyata. Setelah Fatir melanjutkan perjalanan, Pak Haji terdiam lama. Matanya memandang jalan berdebu yang dilalui anak kecil itu. Ia menghela napas panjang, lalu bergumam, "Allah, ampuni aku yang dulu lebih percaya pada kemegahan masjid daripada kekuatan doa anak kecil ini." Sementara itu, Fatir sudah sampai di bawah pohon tua di tepi sungai. Di sana, Mbah Sarmo dan istrinya, Mbok Tuminah, duduk bersandar pada batang pohon dengan wajah letih. Kulit mereka keriput, mata sayu, dan pakaian lusuh. Tapi saat melihat Fatir datang membawa makanan, senyum mereka langsung mengembang, meski tubuh mereka hampir tak mampu bergerak cepat. "Wah, cucuku datang lagi," ujar Mbok Tuminah sambil mencoba berdiri. "Jangan berdiri, Mbok. Ini saya bawakan nasi hangat dan tempe goreng. Ada sayur juga," kata Fatir sambil duduk di samping mereka, membentangkan plastik makanan. Mbah Sarmo menepuk-nepuk kepala Fatir lembut. "Kamu ini, kecil-kecil kok hatimu luas sekali, Tir. Siapa yang ngajari kamu begitu?" Fatir hanya tersenyum. "Saya cuma ngikutin apa yang bapak dan ibu saya dulu ajarkan. Dan Allah yang jaga saya." Mereka bertiga makan bersama. Tak ada meja, tak ada sendok, hanya tangan dan daun pisang. Tapi kehangatan yang menyelimuti mereka jauh lebih nikmat dari makanan paling mahal sekalipun. Fatir tertawa kecil saat Mbok Tuminah menceritakan kisah lucu waktu muda. Mereka tertawa bersama. Di bawah pohon tua, di tepi sungai kecil, di siang yang panas. Setelah selesai, Fatir membersihkan bekas makan, lalu mencuci tangan di sungai. "Mbah, Mbok, kalau nanti saya udah besar, saya pengen bikin rumah buat orang-orang seperti Mbah, yang gak punya tempat tinggal, yang gak bisa beli obat, yang gak ada yang jagain." Mbah Sarmo menatap Fatir lama. "Cita-cita kamu besar, Tir. Tapi saya yakin, Allah lebih besar dari segala halangan. Dan doa kamu gak bakal disia-siakan." Fatir menatap ke langit. "Saya gak punya apa-apa, Mbah. Tapi saya punya waktu buat bantu orang. Itu cukup, kan?" Mereka bertiga terdiam sejenak. Angin siang berhembus, membawa suara daun bambu yang berdesir pelan. Hati-hati yang mendengar tahu bahwa keheningan seperti ini bukan kosong, tapi penuh dengan makna. Di tempat lain, Pak Haji Romli duduk di kamar pribadinya, membuka lembaran catatan tua yang berisi rencana pembangunan masjid. Dahulu ia pernah bermimpi memperluas Masjid Al-Muhajirin, membangun menara tinggi, menambah spiker besar, mempercantik taman sekelilingnya. Tapi kini, ia hanya menatap lembaran itu tanpa semangat. Yang terbayang justru wajah Fatir dan anak-anak kecil lain yang dulu tak berani masuk ke masjid karena takut diusir. Pak Haji menutup buku itu, lalu mengambil satu lembar kertas baru. Ia mulai menulis dengan tangan bergetar. Rencana baru. Masjid terbuka untuk semua kalangan. Buka ruang belajar gratis. Sediakan sarung dan mukena bersih untuk siapapun. Wajibkan pengurus masjid memberi salam dan senyum pada siapapun yang masuk, tak peduli penampilannya. Air mata menetes di sudut matanya. Tapi kali ini bukan karena sakit. Bukan karena menyesal. Tapi karena ia merasa, untuk pertama kalinya dalam hidup, ia benar-benar mulai membangun masjid. Bukan dari batu bata dan keramik, tapi dari hati. Malamnya, saat desa mulai senyap, Fatir berbaring di musala kecilnya. Di sampingnya, sajadah hijau tua yang selalu ia bawa kemanapun. Ia menatap langit-langit musala yang bocor di sudut-sudutnya, tapi tak mengeluh. Ia justru tersenyum. "Allah, makasih. Hari ini aku senang. Aku masih bisa bantu orang. Aku masih bisa tersenyum. Aku masih punya tempat untuk sujud."
Ia memejamkan mata perlahan. Suasana sunyi. Hanya suara jangkrik dan desir angin. Tapi langit tahu bahwa di desa kecil di Jawa Timur, ada seorang anak 9 tahun yang malam itu kembali berdoa. Dan doanya, seperti biasa, mengetuk pintu-pintu langit dengan lembut dan penuh cinta. Pagi itu, matahari menyinari desa dengan lembut. Cahaya keemasannya menembus celah-celah pepohonan dan menyapa dedaunan basah oleh embun. Desa Sukajati seperti bangun dari tidur panjangnya, perlahan dan damai. Tapi ada sesuatu yang berbeda hari itu. Sebuah pengumuman terpampang di papan Masjid Besar Al-Muhajirin, ditulis dengan spidol hitam dan huruf besar. Musabakah Tilawatil Quran anak desa terbuka untuk umum. Fatir melihat pengumuman itu saat hendak mengantar air ke warung Bu Lastri. Ia berhenti, membaca perlahan. Matanya membesar, hatinya berdebar. Lomba tilawah, gumamnya, pelan. Beberapa anak lain sudah berkumpul di depan papan. Mereka berbisik-bisik, menebak siapa saja yang akan ikut. Beberapa menoleh pada Fatir, lalu berbisik lebih pelan. Kalau Fatir ikut kayaknya kita kalah deh. Ujar salah satu anak dengan nada cemas. Tapi boleh ya dia ikut. Timpal yang lain. Dia kan bukan dari pesantren. Sekarang semua boleh. Kata Pak Haji sendiri begitu. Jawab salah satu dari mereka. Fatir hanya tersenyum kecil. Ia tidak marah. Tidak pula tersinggung. Ia hanya menunduk dan kembali melanjutkan langkah. Membawa ember-ember air dengan hati penuh pertanyaan. Sesampainya di warung, Bu Lastri sudah menunggu dengan senyuman seperti biasa. Kamu lihat pengumuman lomba itu, Tir? Tanya Bu Lastri sambil menuang teh ke gelas. Fatir mengangguk. Lihat, Bu. Tapi saya gak yakin bisa ikut. Bu Lastri meletakkan gelas dengan pelan. Lalu menatap mata Fatir dalam-dalam. Kamu hafal ayat-ayat Allah dengan hati. Itu yang gak semua orang punya. Tir. Suara itu bukan cuma dari tenggorokan, tapi dari hati yang pernah menangis dalam sepi. Fatir terdiam. Kata-kata Bu Lastri seperti angin yang membawa semangat. Pelan, tapi kuat. Lalu ia pun mengangguk. Saya akan coba, Bu. Bukan buat menang, tapi buat nunjukin bahwa anak kecil pun boleh punya suara. Hari lomba pun tiba. Masjid Al-Muhajirin penuh sesak. Anak-anak dari berbagai dusun datang, didampingi orang tua atau guru mereka. Lantunan ayat-ayat suci mulai mengisi udara sejak pagi, mengalun dari mulut-mulut mungil yang mencoba merangkai mahraj dan tajwid sebaik mungkin. Di barisan peserta, Fatir duduk paling ujung. Tak ada orang tua yang mendampinginya. Tak ada baju baru yang membalut tubuhnya. Hanya sarung biasa, peci hitam yang mulai pudar, dan sajadah hijau tua di tangannya. Pak Haji Romli berdiri di sisi mimbar, menjadi salah satu juri. Matanya beberapa kali mencari-cari sosok Fatir di antara barisan peserta. Begitu melihat anak itu duduk tenang di sudut, ia mengangguk pelan, lalu menatap langit-langit masjid yang pernah ia banggakan dan kini ia rendahkan di hadapan Allah. Satu persatu peserta tampil. Suara mereka merdu. Ada yang membaca dengan gemetar. Ada pula yang penuh percaya diri. Lalu, tiba giliran Fatir. Namanya dipanggil. Fatir bin Abdullah. Suasana langsung hening. Beberapa anak saling pandang. Beberapa orang dewasa bergumam pelan. Tapi langkah Fatir tetap tenang. Ia maju dengan sajadah lipat di tangannya, lalu membentangkannya tepat di depan mimbar. Ia berdiri, menarik napas panjang, dan mulai membaca. Suara itu bukan suara anak kecil biasa. Bukan karena merdu atau keras. Tapi karena ada sesuatu yang mengalir bersamanya. Rasa. Suara itu membawa kisah. Suara itu membawa luka. Suara itu membawa cinta. Ia melantunkan ayat-ayat surat Al-Insyirah dengan nada sederhana. Tapi setiap suku katanya menggetarkan dada siapapun yang mendengarnya. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Suara itu seperti keluar dari tempat terdalam yang pernah disentuh oleh kesedihan. Lalu diangkat oleh harapan. Air mata menetes dari beberapa orang di barisan depan. Termasuk Pak Haji Romli. Ketika Fatir selesai membaca,
Masjid masih sunyi. Tak ada yang langsung bertepuk tangan. Tak ada yang langsung bicara. Karena semua masih diam dalam getaran yang belum usai. Beberapa detik kemudian, terdengar bisikan-bisikan kecil. Lalu gemuruh tepuk tangan perlahan mengisi ruangan, menyebar dari satu sudut ke sudut lain, lalu memenuhi seluruh masjid. Fatir menunduk. Ia tidak tahu apa yang harus dilakukan. Tapi senyum kecil mengembang di bibirnya. Ia melipat kembali sajadahnya, lalu kembali duduk di barisan peserta. Pak Haji tak bisa menyembunyikan wajah harunya. Ia menutup wajah dengan tangan, beristighfar berkali-kali. Allah, Engkau tidak pernah memilih suara berdasarkan pakaian. Engkau tidak pernah menilai mulut berdasarkan dari mana ia berasal. Tapi Engkau selalu melihat hati yang membaca, dan hati itu milik anak kecil ini. Malam harinya, desa kembali sunyi, tapi tidak dengan hati penduduknya. Pembicaraan tentang Fatir memenuhi warung, langgar, hingga pos ronda. Bukan karena ia menang lomba, meski akhirnya diumumkan sebagai juara pertama, tapi karena ia mengajarkan mereka semua sesuatu yang sudah lama hilang, ketulusan. Di musala kecilnya, Fatir kembali duduk sendiri. Ia tak bicara banyak sejak pulang dari lomba. Ia hanya memandangi sajadahnya dan tersenyum. Allah, makasih udah pinjemin suara MU buat saya tadi. Biar mereka tahu, anak kecil pun bisa punya suara. Biar gak ada lagi yang diam karena dihina. Biar gak ada lagi yang takut sujud hanya karena sendalnya butut. Langit malam tampak lebih jernih dari biasanya. Bintang-bintang bersinar terang, seolah ikut menyimak doa Fatir. Dan di sudut desa, di balik jendela rumah Pak Haji Romli, seorang lelaki tua sujud lama dalam sujud yang penuh syukur, haru, dan permohonan maaf yang tak pernah usai. Pagi ini, fajar merekah perlahan. Langit timur menyala lembut, seolah membuka hari dengan bisikan rahmat. Udara pagi membawa embun yang menggantung di ujung rumput. Desa Sukajati kembali bernapas dalam tenang. Tak banyak yang tahu bahwa pagi itu, sesuatu akan berubah. Tak terlihat oleh mata biasa, tapi dirasakan oleh hati-hati yang peka. Di musala kecil tempat Fatir biasa menginap, suara batuk terdengar pelan. Fatir terbangun. Ia melihat ke sudut ruangan. Pak Haji Romli duduk bersandar di dinding, mengenakan sarung dan baju koko putih yang telah kusam. Matanya sembab, wajahnya letih, tapi tatapannya teduh. Fatir terdiam. Ia menatap lelaki tua itu, lalu pelan-pelan duduk di hadapannya. Tak ada kata, hanya keheningan yang menjembatani jarak di antara mereka. Pak Haji, Fatir akhirnya berkata lirih. Kenapa kesini sepagi ini? Pak Haji menunduk. Suaranya serak saat menjawab. Aku mau sujud di tempat ini. Tempat yang dulu aku anggap remeh. Dan aku mau minta sesuatu. Fatir mengangguk pelan. Minta apa, Pak? Pak Haji menarik napas panjang. Tangan tuanya gemetar saat mencoba menggenggam ujung sajadah yang terbentang di antara mereka. Minta dimaafkan. Fatir menunduk. Hatinya bergetar, bukan karena benci, tapi karena tak menyangka lelaki yang dulu mencacinya kini duduk dengan wajah begitu rapuh. Aku dulu sok tahu soal bersih dan najis. Aku kira anak jalanan itu najis. Aku kira masjid ini suci karena lantainya mengilap. Tapi ternyata suci itu bukan dari lantai, tapi dari hati, ujar Pak Haji. Suaranya bergetar. Fatir tetap diam. Matanya mulai berkaca-kaca. Ia menggenggam sajadahnya lebih erat, lalu berkata pelan. Saya gak pernah benci Pak Haji. Waktu Pak Haji usir saya cuma nangis karena bingung. Tapi malamnya saya doain Pak Haji. Biar Pak Haji tahu, saya juga pengen sujud. Pengen dekat sama Allah. Sama seperti yang lain. Pak Haji tak mampu menahan air mata. Ia menangis. Dan tangis lelaki tua itu bukan tangisan biasa. Itu tangis yang keluar dari ruang penyesalan yang sangat dalam. Ia menunduk dan mencium tanah musala, lalu bersujud di atas sajadah Fatir, mengulang-ulang istighfar yang hampir putus napasnya. Allah, ampuni aku, ampuni aku, ampuni aku. Fatir bangkit, lalu berdiri di samping Pak Haji. Ia mengangkat tangan, berdoa dalam diam.
"Aloh, ini orang yang dulu saya takuti. Tapi sekarang dia duduk di sajadah saya. Saya bukan siapa-siapa buat maafin dia. Tapi kalau engkau ridho, tolong lapangkan hatinya. Hilangkan sakitnya. Ganti dosanya dengan amal baik." Hari itu, berita tentang Pak Haji Romli yang datang sujud di musala kecil tersebar cepat. Banyak orang mengira itu hanya kabar biasa, tapi saat mereka datang ke musala, mereka melihat sendiri. Seorang lelaki tua, yang dulu keras dan dingin, kini duduk bersila bersama anak-anak kecil, mengajarkan bacaan surat pendek dengan suara pelan dan lembut. Pak Haji tak lagi berbicara soal megahnya masjid. Ia lebih banyak bicara soal bersihnya hati. Ia tak lagi berbicara soal siapa yang pantas dan tidak pantas masuk masjid. Ia justru duduk di serambi masjid, menyambut siapapun yang datang, dengan senyum tulus dan tangan terbuka. Orang-orang bingung. Apa yang mengubahnya? Jawabannya satu. Fatir. Beberapa hari kemudian, saat matahari mulai senja, Fatir duduk di bawah pohon beringin tua dekat pemakaman desa. Ia membaca doa untuk kedua orang tuanya, seperti biasa. Tapi hari itu berbeda. Ia membawa bunga kertas yang ia lipat sendiri dari buku catatan lamanya. Tiba-tiba, Pak Haji datang. Langkahnya pelan, bertongkat. Ia duduk di samping Fatir tanpa berkata apa-apa. Beberapa menit mereka duduk dalam diam, hanya ditemani suara daun dan hembusan angin. "Fatir," ujar Pak Haji akhirnya. "Aku gak tahu berapa lama Allah masih kasih umur buatku. Tapi kalau suatu hari aku gak ada, jangan lupa doain aku, ya." Fatir menoleh, lalu tersenyum. "Saya sudah doain Pak Haji sejak malam pertama saya tidur di teras masjid itu. Dan saya akan terus doain, walau nanti saya gak bisa lagi lihat Pak Haji." Pak Haji mengangguk. Wajahnya tenang. Ia tak meneteskan air mata, tapi hatinya hangat. Ia tahu, hidupnya yang dulu penuh kesombongan kini diredam oleh satu hal yang tak pernah ia ajarkan di majelis, yaitu keikhlasan seorang anak kecil. Beberapa minggu kemudian, penyakit Pak Haji makin memburuk. Tapi ia tetap datang ke masjid. Bahkan jika hanya duduk di tangga sambil mendengarkan bacaan Fatir dari pengeras suara musala. Sampai akhirnya, pada suatu malam yang sunyi, Pak Haji Romli wafat di tempat yang tidak diduga siapapun. Ia ditemukan oleh seorang remaja, terbaring di musala kecil. Sajadah hijau tua masih terlipat rapi di sampingnya. Wajahnya tersenyum. Di tangannya, sebuah catatan kecil dengan tulisan tangan. "Aku meninggal bukan di masjid besar yang kubangun, tapi di musala kecil yang kubenci dulu. Allah tidak memanggilku dari mimbar megah, tapi dari lantai sederhana yang pernah kusepelekan. Di tempat ini aku belajar bahwa sujud tak butuh kehormatan, hanya butuh hati yang ingin pulang." Jenazah Pak Haji dimakamkan dengan hikmat. Semua orang datang. Tapi yang paling menyentuh adalah saat Fatir membacakan ayat-ayat terakhir di sisi makamnya, dengan suara yang sama seperti di lomba tempo hari. Tapi kali ini lebih pelan, lebih dalam, lebih penuh cinta. "Ya ayyuhan nafsul mutmainah irji ila robbiki." Selesai membaca, Fatir menunduk. Ia menaburkan bunga kertas terakhir, lalu membisikkan satu kalimat. "Pak Haji, saya udah maafin sejak lama. Sekarang, istirahat ya. Allah udah tahu isi hati Pak Haji." Langit sore itu gelap perlahan. Tapi cahaya dari hati seorang anak kecil telah menyinari seluruh desa. Dan di musala kecil yang dulu dihina, kini terpajang plakat kayu kecil bertuliskan, "Musala Fatir, tempat semua sujud dipeluk, tak peduli siapa yang datang." Dalam kehidupan sehari-hari, seringkali kita menilai seseorang hanya dari tampilan luar. Kita terburu-buru menentukan layak atau tidaknya seseorang mendapat tempat, hanya karena ia tampak berbeda, berpakaian sederhana, atau datang dari latar belakang yang tak kita pahami. Tapi kisah Fatir mengingatkan kita, bahwa Allah menilai bukan dari apa yang tampak oleh mata manusia, melainkan dari apa yang tersembunyi di dalam hati. Fatir hanyalah seorang anak yatim piatu. Ia tidak punya orang tua. Ia tak punya rumah mewah, tak punya pakaian bersih yang disetrika rapi. Bahkan untuk tidur pun ia harus menumpang di musala kecil yang sering diabaikan orang. Tapi satu hal yang ia punya,
dan tak dimiliki banyak orang, ketulusan. Ia mencintai Allah dan ingin bersujud di rumahnya, meski tak ada yang mengajaknya. Ia belajar membaca Al-Quran sendiri, dengan suara yang mungkin tak semerdu qari terkenal, tapi setiap huruf yang keluar dari mulutnya membawa bekas luka, rindu, dan harapan yang panjang. Sementara itu, Pak Haji Romli, yang secara lahiriah dianggap sebagai tokoh agama, sempat terjebak dalam kesombongan. Ia merasa bahwa ia berhak menentukan siapa yang boleh dan tidak boleh masuk masjid yang ia bangun. Ia lupa bahwa masjid bukanlah milik manusia, melainkan milik Allah. Ia lupa bahwa yang datang ke masjid, tak semuanya dalam keadaan bersih lahir dan batin. Terkadang justru yang datang dalam keadaan kotor itulah yang paling rindu kepada Rabb-nya. Kisah ini menyentuh karena kita semua bisa menjadi fatir, dan juga bisa menjadi Pak Haji Romli. Kadang kita adalah anak kecil yang hanya ingin didengar. Kadang kita adalah orang tua yang tak sadar tengah merendahkan. Tapi selama kita masih diberi kesempatan oleh Allah, selama napas masih menyertai kita, maka jalan taubat, maaf, dan kebaikan selalu terbuka. Fatir tidak menaruh dendam. Ia bahkan berdoa agar Pak Haji disembuhkan, agar ia bisa melihat sendiri bahwa seseorang yang dulu menolaknya bisa berubah. Dan Allah ijabah doanya. Pak Haji memang tidak sembuh secara fisik, tapi hatinya sembuh. Ia belajar bahwa sujud tidak butuh status, bahwa menjadi hamba Allah tak perlu tampak bersih luar jika dalamnya penuh amarah. Ia wafat bukan di masjid besar yang dulu ia banggakan, tapi di musala kecil tempat pertama ia dihina dan terakhir kali ia menangis karena taubat. Allah berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat 13. Wahai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. Ayat ini menegaskan bahwa tidak ada kelebihan manusia karena suku, status, atau rupa. Yang menjadikan seseorang mulia di sisi Allah hanyalah takwa. Dan takwa itu tidak terlihat dari baju atau gelar. Takwa itu hanya Allah yang tahu, sebagaimana tak ada yang tahu bahwa di hati fatir, yang yatim dan hidup sendiri, tersimpan keimanan yang begitu lembut dan besar. Allah juga berfirman dalam surat Asy-Syu'ara ayat 88-89. Pada hari itu, tidak berguna harta dan anak-anak, kecuali orang-orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih. Hati yang bersih. Itulah yang membawa fatir berdiri di depan ratusan orang dan membaca ayat Al-Quran dengan suara yang membuat semua terdiam. Ia tak punya apa-apa, tapi ia punya hati yang tak menyimpan kebencian. Dan hati seperti itulah yang Allah muliakan, bahkan di hadapan orang-orang yang sebelumnya menghina. Kisah ini adalah cerita fiktif yang ditulis sedemikian rupa agar terasa nyata. Semua nama, tempat, dan peristiwa dalam cerita ini adalah rekaan semata. Namun hikmah, pelajaran, dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya sangat relevan dengan kehidupan kita sehari-hari. Cerita ini bukan untuk menyudutkan siapapun. Bukan pula untuk menghakimi. Cerita ini hanyalah cermin kecil yang mengajak kita menunduk, melihat ke dalam hati kita masing-masing. Apakah kita pernah menolak seseorang yang ingin mendekat pada Allah? Apakah kita pernah merasa lebih baik hanya karena status sosial atau posisi agama? Atau justru, apakah kita pernah menjadi fatir, yang diam-diam berdoa, bahkan untuk orang yang menyakitinya? Terima kasih telah menyimak cerita ini hingga akhir. Jika kamu merasa tersentuh, mendapatkan pelajaran, atau sekadar merasakan makna di balik kisah ini, silakan bantu dengan menekan tombol suka, tinggalkan komentar tentang bagian cerita yang paling mengena di hatimu, dan tentu saja klik tombol subscribe agar tidak ketinggalan kisah inspiratif lainnya. Satu tindakan kecil darimu, insya Allah bisa membawa manfaat lebih besar untuk terus menghadirkan cerita-cerita yang penuh makna dan menyentuh jiwa. Semoga Allah menjaga kita dari kesombongan hati. Semoga Allah melindungi anak-anak yang sedang tumbuh tanpa pelukan orang tua. Dan semoga kita semua diberi kekuatan untuk selalu memaafkan, bahkan sebelum dimintai maaf. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.